Itu harus dialami oleh kita manusia, maka hanya Tuhan sajalah tempat perteduhan yang sejati. Oleh karena itu, dalam kebersamaan dengan keluarga Gunena Tatoda atas meninggalnya istri tercinta dari Penatua Rudy Gunena, mama terkasih dari anak-anak Christian dan Kristi Gunena yang dikasihi Ibu Penatua Krismiati Martina Esther Tatoda. Di saat ini dalam kebersamaan dengan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sanggeta Laut, P2MG Sinode Gereja Masehi Injili Sanggeta Laut, Sekdik Biro, pengurus PLK Sinodal, staf kantor Sinode, kami turut sepenanggungan dengan duka yang dialami oleh keluarga ini. Oleh karena itu, ibadah kita di hari ini akan dilayani oleh Pendeta Robi Pence Mardesa, Master Teologi, Sekretaris Bidang Misi Gereja Masehi Injili Sanggeta Laut. Waktu dan kesempatan ini bersama. Ibu bapak saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah ini. Bapak-bapak tukang dengan penuh kasih kiranya boleh sejenak ada dalam persekutuan ibadah di siang ini. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus, kalian diminta berdiri. Pujian mengawali persekutuan kita di siang ini NKB 162 ayatnya yang pertama, meskipun di dalam lembah. Meskipun di dalam lembah dan terasing di umurku makin bertambah, singkatlah jalanku, namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, selamat dari karunia. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah penghiburan dan layatan duka keluarga besar kantor Sinode Gemis atas meninggalnya Penatua Krismiati Maranita Esther Gunena Tatoda ditabiskan di dalam kemuliaan nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Amin. Silakan kembali. Ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, Dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku. Kepada hamba-Mu, Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku. supaya aku hidup Melewati lembah air mata. melewati lembah air mata.
Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami mendampingi lagi rekan sepelayanan kami yang kekasih hamba-Mu Bapak Rudi Gunawan Gunena, atas kehilangan mendalam, atas duka cita yang sungguh tak terkatakan. Dalam kuasa-Mu yang tak bisa dibendung lagi, Engkau telah alihkan hidup kepada kematian istrinya yang sungguh sangat ia kasihi dan cintai. Dan karena itu duka cita ini menjadi sebuah duka cita yang mendalam bagi dirinya, dan yang akan mungkin membekas seumur hidupnya sejak dari hari ini. Kami sahabat-sahabat pelayannya ya Tuhan, datang ke tempat ini untuk menyatakan penghiburan baginya, untuk membawa berita firman-Mu, sekaligus untuk menyampaikan kepadanya empati kami. Sebab tentu untuk mendalami apa yang dirasakan oleh hamba-Mu laki-laki ini teramat sangatlah sulit. Bahkan untuk mengatakan tabah saja dapat menimbulkan ketersinggungan. Sebab kehilangan hari ini adalah kehilangan yang sungguh-sungguh sangat menyentuh relung hatinya yang terdalam. Sebab itu ya Bapa, melalui hikmat dan pertolongan tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati semua kami, memberkati keluarga yang tengah berduka cita, untuk Engkau beri kekuatan dan penghiburan, hikmat yang perlahan-lahan mulai menyerap di dalam hati dan jiwanya, sehingga kekuatan, ketabahan dan kesabaran itu muncul secara perlahan, yang pada akhirnya di sebuah proses bersama Engkau dalam sukacita iman ia akan berkata, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bagian firman-Mu yang akan kami baca, dengar dan renungkan, kiranya senantiasa boleh menguatkan hamba-Mu kekasih suami bersama dengan anak-anak, terlebih rumpun keluarga besar yang berduka cita di tempat ini. Ini kami Tuhan yang berdoa, permohon kepadamu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap doa ini. Amin. Pertama Petrus pasal 1, kita membaca ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagian Alkitab ini bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman-Mu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Sampai di sana batas pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan terus memperlakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, keluarga Gunena Tatoda di tempat ini, Pak Rudi bersama dengan kedua anak kekasih, kehilangan ini tentu tidak dapat dibahasakan dengan kata-kata. Linangan air matalah dan kesedihan yang mewarnai seluruh rumpun kehidupan keluarga di tempat ini. Duka cita juga tidak secepat kita mendengar kabar kemudian hilang dan berlalu dari ingatan serta perasaan. Orang-orang yang pernah mengalami peristiwa keduka citaan pasti akan mengatakan hal yang sama. Pihak tempone, ada waktu, dan penghiburan demi penghiburan yang dilakukan pasti di saat-saat seperti ini hanyalah mungkin dapat diterima saja, tetapi makna dan refleksinya pasti nanti akan terjadi sesuai dengan perjalanan waktu. Tetapi keajaiban kasih Tuhan yang saya tandai sebagai kesaksian bagi keluarga menjadi sesuatu yang penting dan sangat bermakna bagi kehidupan beriman.
Sebab ibu kekasih dalam kasih karunia Tuhan yang berkenan padanya dialihkan hidupnya kepada kematian, justru di saat-saat kita sementara merayakan Paskah, yaitu kemenangan kita atas kematian. Pertama Korintus pasal 15 ayat 26 mengatakan musuh terakhir itu telah dikalahkan, yaitu maut. Sehingga orang-orang Kristen berarti sejak kebangkitan itu memandang bahwa kematian adalah proses di mana kita berjumpa dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa itu. Kemarin ada teman baku sedu di WA. Kalau demikian gemis pembacaan Rofi, berarti orang sudah pernah mengalami kematian. Dia bilang karena itu maut sokala kan. Sehingga tidak ada lagi bahasa iman yang akan mengatakan ada maut dalam hidup orang Kristen. 15 menit juga kita ada jawab tuh dia. Berpikir betul. Urusan kita dengan maut selesai, Yesus sudah kasih tahu. Berarti menjemput kematian adalah menjemput kemenangan. Menjemput kematian adalah menjemput karunia terbesar bahwa hidup ini tidak hanya berakhir di kematian. Ada proses sesudahnya. Tapi pertanyaan teologisnya adalah, apakah memang segampang itu memperkatakannya di tengah-tengah sebuah duka cita yang mendalam? Bacaan kita mengatakan demikian. Terpujilah Dia, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya kemenangan itu mengaruniakan kepada kita kehidupan. Kehidupan yang harus kita tempuh dengan pengharapan. Pengharapan itulah menurut ayat 4 yang tidak dapat binasa. Pengharapan itulah yang kemudian membuat kita dapat memahami kematian itu tidak bisa ternyata mengalahkan kehidupan ini. Bagi hambanya terkasih Pak Rudi bersama dengan anak-anak dan rumpun keluarga besar di tempat ini, firman ini memberikan perenungan-perenungan berharga bahwa ibu kekasih ini meninggal bukan cuma dalam imannya. Ibu kekasih, Ibu Krisniati Maranita Esther Tatoda juga mati meninggal dalam pelayanannya. Itu berarti tidak ada yang sia-sia dari pengabdian kehidupannya. Sebab di samping ia melayani aktivitas sosial kemasyarakatan, dia juga melayani Tuhan. Rasul Paulus di bagian Alkitab yang lain katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Maka keseluruhan pemaknaan orang Kristen tentang kematian rupa-rupanya bicara soal pengharapan itu. Orang-orang yang hidup dalam pengharapan adalah orang-orang yang tahu kematian tidak akan pernah membunuh harapan-harapan mereka untuk tetap percaya pada Kristus. Bagi Bapak kekasih, perjalanan bersama dengan Ibu selama ini tentu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Tetapi di balik itu ada pesan-pesan iman dan pesan-pesan emosional di dalamnya. Untuk tetaplah giat dalam pelayanan. Bagi kedua anak kekasih, tidak ada harapan yang akan benar-benar pupus kalau kalian sungguh mencintai Mama. Justru kematiannya ini akan semakin mempertegas komitmen kalian untuk hidup sesuai dengan yang dia mau, sesuai dengan Mama pi pesan-pesan, Mama pi harapan-harapan. Tentu sesuai dengan begitu panjangnya bakal layani Mama ketika dia mau halus yang terbaik, kontorang pestemble berbeda. Tentu kemudian kematian ini membahasakan bahwa betapa cinta kasih itu besar bagi anak-anak. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, nyandak dapat cemar, tidak akan pernah layu. DP tanpa di mana? Di sorga. Diberikan kepada siapa? Yaitu kepada kita yang memelihara kekuatan Allah di dalam iman kita semua. Kiranya rumpun keluarga tetap kuat jalani ini. Kiranya rumpun keluarga tetap mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan meskipun ada duka cita yang teralami. Kebangkitan Kristus mengubahkan mindset, bukan cuma para murid, tetapi dunia
melintasi 2 milenium, bahwa kebangkitannya bukan dia maksudkan untuk sebuah sorak-sorai orang-orang Kristen yang kemudian mulai berkuasa atas kerajaan yang kekal. Kematiannya membahasakan ada harapan bagi mereka yang percaya kepadanya meskipun berhadap-hadapan dengan kematian. Harapan itu kiranya tetap hidup dalam rumpun keluarga, tetap hidup dalam batin dan jiwa Pak Rudi, walaupun tidak semudah kita mengatakannya. Tetapi sesulit apapun itu, firman telah mengatakan bagian kita adalah pengharapan yang tersimpan di sorga dalam kekekalan. Kiranya Tuhan tetap memberkati keluarga dalam semua persiapan untuk ibadah pemakaman itu. Tuhan tetap memberi waktu dan cuaca yang terbaik, dan semua orang boleh menolong keluarga menyelesaikan segala hal yang dibutuhkan untuk persiapan ibadah pemakaman. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Amin. Mari memberi persembahan. Sementara kita mengedarkan persembahan, NKB 167 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan terkasih. Kebaikan-Mu lah semata-mata ya Tuhan yang kami alami dan rasakan. Kebaikan yang menyeluruh, kebaikan yang dinyatakan pun di saat kami berduka dan hilang pengharapan. Kami aminkan itu sebagai sebuah kasih karunia Allah atas iman yang hidup dan terpelihara.
yang khususnya kemudian menjadi penyataan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Jikalau hari ini ya Tuhan, kembali Engkau kenankan beban duka cita atas kehidupan bagian terpenting dari pekerjaan bersama pelayanan di gereja masih Injil Sang Nyata Laut di tengah-tengah keluarga Gunena Tatoda, atas meninggalnya pribadi yang teramat mereka kasihi cintai, Penatua Krismiati Maranita Esther Gunena Tatoda. Ini pun menjadi duka cita kami. Ini pun menjadi bagian dari kehilangan kami untuk menyatakan empati atas situasi yang dialami oleh rekan-rekan sepelayanan kami, secara khusus hamba-Mu Bapak Rudi Gunena. Tuhan, keluarga ini, suami, anak-anak, saudara bersaudara, orang tua di tempat ini, kehilangan pribadi yang sangat mereka kasihi dan cintai. Duka cita itu menghadirkan kesedihan dan dinangan air mata. Tetapi dalam proses iman ini ada penyataan-penyataan tegas dari Tuhan bahwa perbuatan tangan-Mu melampaui pikiran kami. Kemenangan-Mu pun telah menyatakan Engkau telah mengalahkan kuasa maut itu dan memberi kepada kami sebuah jaminan keselamatan di surga bersama-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, apakah lagi ucapan penghiburan tertinggi selain daripada ungkapan bahwa Engkau Kristus menjamin kehidupannya, Engkau Allah menjamin keselamatannya, Engkau Allah kini memeluk dia dalam cinta kasih-Mu yang begitu besar, yang sungguh tak dapat kami bayangkan. Oleh karena itu Tuhan, permohonan kami, hamba-hamba-Mu yang masih hidup ini, yang berempati dengan keluarga, dengan Pak Rudi, dengan anak-anak, Tuhan, mereka bersedih, kuatkanlah hamba-hamba-Mu ini, teristimewa di saat-saat terakhir menjelang pemakaman itu. Hari ini mereka masih bisa menyaksikan istri mama mereka ada di antara keluarga. Tetapi pada waktunya nanti dalam pemakaman itu, maka kematian akan mempertegas kuasanya dalam ketidakadaan lagi. Tetapi kami yakini semakin kuat kematian itu mempertegas kuasanya, maka semakin kami melihat kebaikan-kebaikan Allah, semakin kami melihat kemenangan-kemenangan, semakin kami memahami bahwa inilah yang Engkau kalahkan, bahwa kehidupanlah yang Engkau beri, dan jaminan itu melampaui semua pikiran dan perasaan kami di dunia ini. Yang Engkau tawarkan adalah sebuah kekekalan, sehingga di waktunya nanti pada bagian kami masing-masing ditapakan penentuan Allah, kami pun kan menjadi orang-orang yang menang, yang menyaksikan. Tidak ada lagi yang membatasi kami dengan Engkau. Dan sungguh bersuka cita orang-orang yang meninggal dalam imannya, dan sungguh bersuka cita keluarga yang menyaksikan istri, mama, saudara mereka ini meninggal dalam imannya. Sehingga meskipun kami tak mampu menyaksikan apa yang terjadi dengan dirinya, kami punya kesaksian Alkitab, kami punya berita firman bahwa tempat terbaik mereka yang meninggal dalam iman adalah bersama-Mu ya Tuhan. Jangan goyahkan keluarga Bapa, biar mereka terus menatap pada kasih-Mu. Jangan biarkan mereka kehilangan pijakan suami maupun anak-anak. Cinta kasih yang telah dialami, dirasakan selama ini akan menjadi kesaksian hidup tentang pemeliharaan Allah yang nyata bagi keluarga. Bapa, semua perencanaan keluarga, semua ibadah penghiburan pun nanti pada ibadah pemakaman, biarlah itu berjalan dengan baik. Biarlah setiap pesan firman yang disampaikan akan menjadi penghiburan bagi keluarga. Kami sudah memberi persembahan ya Tuhan. Apa yang kami beri ini menjadi tanda syukur kami atas hidup yang kami terima, dan sekaligus menjadi kesadaran kami
hidup yang kami terima ini pun memiliki batas pada penentuan Tuhan. Tetapi sukacita orang-orang benar percaya bahwa kehidupan ini pun dipersembahkan dalam pelayanan kepadamu. Ya Tuhan ya Allah kami pun sebentar kami akan berpisah dari keluarga di sini, kembali ke tempat kerja kami, kembali ke tempat pelayanan kami. Tuhan memberkati, menyertai teman-teman hamba-hambamu, bapak-bapak tukang yang menolong keluarga, khusus dalam penyiapan pusara tempat pemakaman ini, diberkati. Terima kasih atas kasih karunia yang mendorong mereka untuk menolong rumpun keluarga, tetangga, saudara-saudara terdekat, warga kelompok pelayanan di tempat ini, di mana keluarga melayani dan dilayani. Diberkati Tuhan. Dalam keadaan seperti inilah, dalam suasana duka cita seperti inilah, kasih karunia dan wajah-Mu menjadi semakin jelas untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik atas tersampaikannya turut berduka cita dengan tulus bagi keluarga, sebab terpulang pada kami pada waktu dan saatnya pun kami akan mengalami penghiburan-penghiburan karena mengalami juga duka cita. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menopang pelayanan di saat ini. Bapak Pendeta Victor Kakambong, terima kasih. Bapak Pendeta Edison Patras, terima kasih. Bahkan semua unsur sinodal Gereja Masih Injil Sangiata Laut yang boleh mengambil bagian di siang ini, terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh tetap terus ada dalam pelayanan hingga akhir periode ini, bahkan hingga akhir tapal batas kehidupan kami. Hanya kepadamu ya Tuhan, ya Yesus Kristus, Allah yang bangkit itu. Hanya di dalam nama-Mu yang sanggup melakukan penghiburan, melampaui batas-batas yang bisa kami upayakan. Hanya di dalam nama itulah kami berseru sembahyang dan berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri peribadahan ini, diberi kesempatan kepada semua kita yang hadir, yang mengambil bagian bersama segenap kita lembaga-lembaga sinodal, staf kantor sinode, itu boleh membawa pujian. Kekuatan senang
sekalian dengan penuh kasih diminta berdiri. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Tak ku tahu kan hari esok. Kasih karunia dan penghiburan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan dinyatakan bagi keluarga yang berduka di tempat ini, bahkan membekali perjalanan kehidupan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Budi dan kedua anak kekasih yang ditinggal pergi oleh istri, oleh mama, dan oleh orang yang dicintai. Kemarin waktu kami mendengar kepergian Ibunda Penatua Krismiati Noradita Esther Tatoda, kami terenyuh. Yang kami ingat juga adalah Bapak Penatua Rudi Gunena, sebab dia adalah bagian dari Sinode sebagai sekretaris PLK Bapak Sinode. Oleh karena itu duka ini adalah juga duka kami. Lebih dari itu, Ibu Penatua Krismiati Noradita Esther Tatoda adalah juga seorang pelayan, seorang penatua. Jadi gereja Majelis Sangat Talaut kehilangan lagi seorang penatua, dan itu duka cita gereja juga, duka cita jemaat yang dia juga layani di Gemis Efrata Tahuna. Karena itu kami hadir di sini, Pak Rudi dan kedua anak dan keluarga, untuk mau meringankan beban duka. Hanya itu yang kita bisa lakukan untuk mengarahkan hati kita kepada Allah yang adalah pemilik hidup. Di hadapan kematian memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi itu bukan sesuatu yang fatal, karena Yesus Tuhan kita yang juga sempat dan pernah menjadi manusia dan mengalami kematian itu, dia bangkit. Dan itu berita Paskah yang masih sedang kita hayati. Maria Magdalena waktu berada di kubur, ketika Yohanes dengan Petrus pergi, dia masih tertinggal di luar pintu kubur itu sambil menangis. Lalu dua malaikat datang dan mengatakan, "Kenapa engkau menangis?" Tidak mengatakan jangan menangis, karena malaikat dan tentu Tuhan tahu bahwa menangis itu ekspresi kemanusiaan, apalagi duka kehilangan orang yang dicinta. Menangis tidak dilarang, karena manusia memang demikian adanya. Hanya kenapa dua malaikat itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ada alasan, saudara, dan juga Pak Rudi dan Rohana. Karena 3 kali berturut-turut Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid, dan waktu itu pasti ada juga Maria Magdalena yang ikut bersama murid-murid, yang dia menjadi semacam, kalau jaga memasak makanan, kasih kopi, kasih teh, itu dia, itu si Maria Magdalena setelah disembuhkan oleh Yesus dari 7 roh setan yang dikeluarkan.
3 kali Tuhan Yesus mengatakan dia akan mati, tapi akan bangkit. 3 kali. Saya tidak tahu kenapa kemudian Maria bilang, ini Tuhan sudah diambil orang. Kemana ajaran itu? Apakah dia tidak ingat? Saya pikir bukan dia tidak ingat, tetapi beban duka, beban kesedihan itu menindih dan bisa menghilangkan pikiran-pikiran waras. Apalagi ingatan pada pengejaran yang belum sempat dan belum pernah terjadi waktu itu. Bagaimana belum pernah ada manusia bangkit dari kubur kecuali Lazarus. Jadi beban duka dia itu sering menghilangkan ingatan pada iman kepada Yesus yang bangkit itu. Tidak dilarang untuk bersedih, tidak dilarang untuk menangis Pak Rudi dan kedua anak. Tapi sementara meratapi kepergian, perlu malaikat itu juga mengingatkan bahwa dia sudah hidup. Artinya begini, ibu kekasih juga sudah hidup. Hidup bagaimana sekarang sedang terbaring dalam kekakuannya. Tidak bisa itu dibuktikan secara matematika. Orang yang masuk ke kuburan nanti tidak mungkin juga kita mengatakan bahwa dia tidak hidup, sementara Tuhan Yesus bilang, mereka yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini pengalaman iman, dan pengalaman ini misteri, sebab belum pernah ada orang yang mati kemudian tinggal di sana 3 hari lalu dia keluar lalu menceritakan kepada orang. Tidak ada itu, tidak pernah ada, hanya Tuhan Yesus. Jadi hidup itu masih ada Pak Rudi dan kedua anak, masih dimiliki oleh ibunda kekasih. Saya melihat kuburan ada di depan sini yang nanti akan dikubur di sini. Dia ada di sini, tidak kemana-mana, hanya berpindah waktu secara dimensi waktu. Tidak dilihat secara fisik, tapi hidup itu masih tersimpan di dalam hati Pak Rudi dan kedua anak dan juga kita semua. Itu yang dimaksud bahwa dia akan tetap hidup. Fisik akan kembali menjadi tanah, tapi kehidupan berlangsung terus. Pasti tidak akan pernah hilang. Itu sebagian dari kehidupan kekal yang kita mengerti. Hidup kekal itu telah dialami dan sedang dialami oleh kita semua. Kalau sekarang hidup, belum sepenuhnya hidup kekal itu dialami. Hidup kekal nanti dialami secara utuh, konkret dan secara penuh ketika kita kembali kepada Allah milik hidup. Jadi di sana Pak Rudi dan kedua anak serta keluarga bersedih, tidak dilarang, silakan. Karena itu keadaan kita masing-masing manusia, hanya perlu diingatkan oleh Yesus bahwa hidup itu masih berlangsung di hati dan tentu dalam ingatan-ingatan. Siapa yang tidak bersedih? Seorang yang dicintai, yang sepanjang hidup bersama kita mendengar suaranya, merangkulnya, bercanda, mendengar nasihat, tapi juga kemarahan-kemarahannya. Kemudian dia pergi, tidak ada lagi. Ya, dalam duka ini tadi pendeta
Rofi kasih tahu dalam banyak bahwa keadaan duka ini memang dialami, tetapi duka ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kami ada di sini dan bersama-sama dengan Pak Rudi dan kedua anak dan keluarga menanggung beban duka. Gereja Masenjis Sangit Laut dan Sinode Gemis ikut berduka Pak Rudi. Kami pun ikut menangis. Bersama keluarga dan juga Pak Rudi. Saya ingat Pak Rudi seorang penatua yang sangat setia, juga ibu. Selalu datang di rumah dan mencari untuk tanda tangan sana sini. Kalau menjelang kegiatan-kegiatan PLK Bapak, tidak pernah mengenal lelah. Dan pasti itu juga yang dilakukan oleh Ibunda tercinta, oleh Kris, Penatua Krismiati Maranita Ester Tatoda. Terima kasih untuk pengabdian itu, untuk kesetiaan dalam pelayanan. Nama jalan Penatua Krismiati Maranita Ester Tatoda. Relakanlah, kita mesti merelakan karena dia milik Tuhan dan sedang berada di pangkuan kehidupan kekal abadi itu. Mau mengeramati si kita kaki. Terima kasih.